Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini Anda semua masih dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Amin. Bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan puasa Ramadan tahun ini senantiasa bernilai berkah, sehingga ada nilai-nilai sosial dan spiritual yang bisa kita raih setelah Ramadan ini selesai. Berikutnya bagi teman-teman yang baru bergabung dalam kuliah online ini, kampus virtual ini, dengan segala hormat saya mohon kesediaannya untuk klik like dan subscribe. Mudah-mudahan kuliah online yang saya sajikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Dan kalau ada hal-hal yang bisa kita diskusikan atau menarik untuk kita dalami lebih jauh, boleh posting komentar di kolom komentar dalam bentuk pertanyaan ataupun pernyataan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu meskipun tidak secara langsung bertatap muka. Oke, topik kuliah kita pada kesempatan kali ini adalah tentang etika produksi dan pemasaran. Ini merupakan serial lanjutan dari mata kuliah kita minggu lalu, yakni kita sudah membahas tentang etika lingkungan, bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Pada kuliah kali ini kita akan masuk lebih dalam pada dimensi-dimensi etik atau dimensi-dimensi etika dan moralitas dari sisi produksi. Kalau kita bicara produksi berarti kita bicara sudut pandang perusahaan, penyedia produk, penjual, dan aspek pemasaran. Untuk aspek pemasaran sendiri kita akan lebih banyak bicara dari sisi konsumennya. Olehnya itu sebisa mungkin materi diskusi kita ini akan coba kita lihat dari dua sisi, yakni sisi perusahaan, sisi penjual, dan sisi konsumen atau para pembeli. Mari kita mulai diskusinya. Oke, mari kita masuk ke substansi perkuliahan. Saya mengajak Anda semua untuk memulai analisis kita tentang pasar. Yang mana kalau kita lihat perkembangan saat ini, sudah ada pergeseran definisi dari pasar yang tadinya menekankan pada aspek lokasi, tempat, dan bergeser ke proses. Pasar adalah medium terjadinya transaksi, adalah proses yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Namun dalam kenyataannya, terutama untuk pasar yang sifatnya monopoli dan oligopoli, seringkali power lebih banyak dimiliki oleh produsen ketimbang konsumen. Kenapa demikian? Karena kekuatan monopolistik misalnya yang dimiliki oleh konsumen itu pada batas-batas tertentu membuka ruang bagi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis. Tindakan tidak etis itu misalnya oleh karena mereka punya kekuatan monopoli yang luar biasa, maka akan menetapkan harga dengan sesuka hati dan pada dimensi yang lain tidak memperhatikan hak-hak konsumen tentang bagaimana mereka harus memperoleh pelayanan yang baik, bagaimana mereka harus memperoleh produk yang aman dan tidak memiliki konsekuensi-konsekuensi negatif ketika produk tersebut dikonsumsi. Analisis ini mungkin akan berbeda kalau kita lihat pada konteks pasar persaingan sempurna, karena kita tahu yang namanya pasar persaingan sempurna ada posisi sejajar antara produsen dan konsumen, sehingga tidak ada satupun kekuatan yang bisa betul-betul menentukan kemana kecenderungan arah pasar.
pada kondisi pasar yang bersifat monopoli dan oligopoli tersebut yang sudah kita ulas sepintas tadi, ada masalah yang potensial muncul perihal keamanan konsumen. Keamanan konsumen dalam hal bagaimana unsur kesehatan, unsur keselamatan, unsur kelayakan dari setiap produk yang kemungkinan bisa saja tidak diperhatikan oleh produsen, oleh penjual, karena mereka memiliki power untuk memproduksi dan pada komoditas yang sifatnya sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dimensi-dimensi keamanan yang tadi disebutkan biasanya kurang diperhatikan. Nah, sayangnya kalau kita lihat kondisi seperti itu, kategori pasar monopoli dan oligopoli yang tadi itu tidak bisa diselesaikan oleh mekanisme pasar. Untuk mereview sedikit memori kita semua, yang dimaksud mekanisme pasar di sini kan adalah proses di mana jumlah dan jenis beserta tingkat harga yang ada di pasar itu tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sepihak. Jadi ada proses alamiah yang berlangsung karena jumlah penjual dan pembeli relatif banyak. Namun untuk kasus pasar monopoli dan oligopoli, tidak ada mekanisme yang disediakan oleh medium transaksi yang kita sebut pasar itu untuk menjaga keselamatan konsumen dari bahaya yang mungkin timbul. Karena apa? Konsumen dalam keadaan seperti ini tidak memiliki, dalam bahasa yang agak sophisticated, tidak memiliki kedaulatan untuk menjaga dirinya sendiri, karena untuk jenis produk yang merupakan kategori monopoli itu mereka sangat-sangat butuh, sehingga masalah keselamatan dirinya seringkali dinomorduakan ketimbang aspek pemenuhan kebutuhannya dulu yang diutamakan, sehingga masalah perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk bisa untuk diperhatikan oleh produsen, sehingga mereka, produsen dalam hal ini, perusahaan-perusahaan dalam hal ini, senantiasa bisa memenuhi unsur-unsur etis dalam kegiatan berbisnis atau berusaha. Oke. Saya mengajak Anda semua lagi untuk melihat konteks ini, untuk melihat pembahasan ini dari sisi Indonesia, dari konteks bagaimana kebijakan-kebijakan yang diproduksi oleh penyelenggara negara dalam bentuk hukum, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya dalam rangka menyelesaikan atau paling tidak memitigasi masalah perlindungan konsumen yang tadi. Salah satu produk hukum yang lahir pada era reformasi 1999 adalah tentang Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yang bicara soal perlindungan konsumen. Kalau kita tarik mundur ke belakang, sebetulnya undang-undang ini lahir ketika banyak sekali investor-investor di sektor perbankan, termasuk juga di sektor real seperti industri-industri katakanlah seperti baja, konstruksi, dan seterusnya, yang mereka tidak memiliki power atau standing position secara legal untuk melakukan untuk menuntut hak-hak mereka ketika dirugikan oleh rekan bisnis atau kolega mereka sendiri. Sehingga lahirlah undang-undang ini untuk memberikan kepastian hukum bagi mereka agar hak-hak hukumnya bisa terpenuhi dengan adanya payung hukum Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 ini. Nah, kalau kita baca undang-undang ini, saya sarankan Anda membacanya agar lebih matang, lebih paham apa substansi undang-undang ini. Sebetulnya telah menyediakan prosedur atau alur
bagaimana konsumen bisa menuntut hak-haknya jika ternyata dirugikan oleh produsen. Kategorisasi dirugikan di sini bisa banyak dimensi, bisa jadi aspek keselamatan, bisa dari aspek kesehatan, bisa dari aspek kelayakan bahan-bahan yang dijadikan yang menjadi komponen dari produk tersebut dan seterusnya. Namun pada perkuliahan kali ini mungkin kita tidak akan masuk lebih dalam ke sana. Saya hanya memberikan satu pengantar saja. Kalau Anda mau meneliti lebih dalam akan sangat menarik. Itu dari sisi negara, dari sisi sudut pandang pemerintah. Dari sudut pandang masyarakat sipil, konsumen secara umum, ada inisiatif yang muncul pada 1973 dengan berdirinya sebuah LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang dikenal dengan nama YLKI, Lembaga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau biasa disingkat dengan YLKI. Tujuan dari didirikannya lembaga ini adalah untuk membentuk kepedulian para konsumen agar bisa berpikir secara lebih kritis ketika mereka memutuskan atau terdorong untuk membeli sesuatu, sehingga bisa mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen, terutama aspek keamanan untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungannya. Itu sepintas tentang YLKI. Anda bisa perdalam juga dengan membaca literatur-literatur yang relevan, tapi kita tidak akan pada kesempatan kuliah ini hanya highlight saja. Jadi Anda boleh mendalami materi ini dengan mencari referensi-referensi yang lebih relevan. Oke. Teman-teman sekalian, pada beberapa kuliah kita yang lalu kita pernah membahas tentang hak dan kewajiban kontraktual, tapi pembahasan kita waktu itu masih dalam konteks bagaimana pola hubungan antara karyawan dan tempat dia bekerja, antara tenaga kerja, antara buruh dengan para manajer atau atasan-atasan mereka di tempat kerja. Di sana ada pembahasan, kalau Anda masih ingat kuliah kita beberapa waktu yang lalu, kontrak-kontrak yang berkaitan dengan bagaimana hak dan kewajiban karyawan di lingkungan kerja. Mari kita lihat konsep kontrak tersebut ke dalam pola hubungan antara produsen dan konsumen, antara pembeli dan penjual. Yang dimaksud kontrak di sini, kontrak itu kan pada prinsipnya adalah kesepakatan. Ada kesepakatan yang tertulis, ada kesepakatan yang tidak tertulis. Kalau kita lihat pola hubungan antara konsumen dan produsen itu lebih mencerminkan kontrak yang sifatnya tidak tertulis. Kenapa tidak tertulis? Karena ketika produsen menjual sesuatu yang pada waktu tertentu dibeli oleh konsumen, maka ada kesepakatan antara penjual dan pembeli tersebut. Kesepakatan itu bersifat tidak tertulis. Apa bentuk kesepakatannya? Misalnya, produsen menyepakati bahwa produk yang mereka jual itu bermutu, bernilai ekonomi bagus, dan sangat dibutuhkan oleh konsumen, dan itu semua dipahami oleh konsumen. Pada saat yang bersamaan, dengan kriteria-kriteria yang tadi disebutkan, maka konsumen juga telah diasumsikan memiliki pemahaman yang sama dengan apa yang dipikirkan oleh produsen, sehingga membentuk keputusan untuk membeli. Jadi bentuk kontraknya di sini adalah kontrak yang sifatnya tidak tertulis, kesepakatan untuk menerima dan memberi, menjual dan membeli, tapi tidak ada hubungan secara langsung dalam pengertian tatap muka, karena boleh jadi ada jarak-jarak spasial yang diperantarai, katakanlah seperti distributor atau pedagang-pedagang antara, sehingga produsen dan pembeli akhir atau konsumen akhir itu tidak bertatap muka secara langsung, namun secara eksplisit ada kesepakatan kontraktual di dalam transaksi yang mereka lakukan.
Itu yang disebut dengan kewajiban moral perusahaan pada konsumen. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau kurang boleh ditanyakan dalam bentuk komentar. Dalam kondisi seperti itu, maka keamanan dan keselamatan konsumen sangat bergantung pada wawasan dan pengetahuan konsumen tersebut. Oleh karena itu, kalau Anda perhatikan ya, coba kalau Anda jalan-jalan ke retail atau minimarket tertentu, ketika Anda memeriksa sebuah produk, setiap produk itu biasanya diberikan dilengkapi oleh label dalam kemasannya, ada stiker yang berisi keterangan atau informasi. Namun bagaimana kalau misalnya produk yang tidak dilengkapi oleh informasi, tetapi sangat dibutuhkan oleh konsumen? Atau dalam kasus yang lain, sebuah produk yang sangat-sangat dibutuhkan oleh konsumen, tetapi konsumen tersebut tidak bisa membaca, sehingga dia tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang apa konsekuensi-konsekuensi yang mungkin saja timbul dari kegiatan mengkonsumsi tersebut, sehingga keselamatannya bisa jadi terancam. Nah, dalam konteks itu, maka tentu perusahaan memiliki kewajiban etis, kewajiban moral yang harus dipenuhi terhadap konsumen sebagai pembeli dari produk-produk mereka. Oke. Dalam kerangka yang seperti saya jelaskan tadi, maka perusahaan memiliki kewajiban etis untuk memastikan bahwa produk mereka sangat layak dikonsumsi. Salah satu bentuk kewajiban etis yang wajib dipenuhi oleh perusahaan atau produsen adalah tentang kewajiban mereka memastikan secara fisik bahwa produk yang mereka jual, mereka produksi, itu sama persis seperti yang dijelaskan. Nah, bagaimana produsen menjelaskan isi dari produk mereka ini? Tentu yang paling lazim kita ketahui adalah melalui media iklan. Nah, nanti kita akan bahas soal iklan ini di beberapa slide berikutnya. Sehingga melanjutkan karakteristik yang tadi, sehingga konsumen memiliki kesediaan secara sukarela untuk membeli karena ada keyakinan, ada trust, ada kepercayaan dari konsumen untuk membeli produk tertentu karena informasi yang disampaikan oleh produsen, oleh penjual bisa dipertanggungjawabkan atau sama persis dengan produk yang mereka jual. Nah, yang namanya presisi ini, kalau Anda perhatikan ya, dalam konteks digital, sangat banyak sekali produk-produk yang ketika kita selesai menggunakan jasanya, kita diminta untuk memberikan rating. Kita diminta untuk memberikan komentar, penilaian, apakah benar-benar informasi yang disajikan oleh pihak penyedia sama dengan yang sudah kita peroleh. Nah, dalam konteks itu, konsumen memang diberikan ruang untuk berekspresi, diberikan ruang untuk menilai dan memberikan tanggapan atau penilaian terhadap produk atau komoditas tertentu yang telah disediakan dijual atau diproduksi oleh perusahaan. Nah, ini tentu sangat bergantung pada sejauh mana pemahaman konsumen. Makanya seperti yang tadi saya sebutkan di bagian sebelumnya, pemahaman itu bisa saja dibentuk karena informasi yang diterima oleh konsumen. Informasi-informasi itu bisa dalam bentuk teks maupun media-media visual, digital atau audio. Namun akan sangat berbeda ketika katakanlah ada ada cacat mental, cacat fisik yang dimiliki oleh konsumen tertentu, sehingga informasi yang disajikan oleh produsen ini tidak bisa dia peroleh secara lengkap.
Ini tentu akan membentuk pemahaman konsumen tersebut. Jelas bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi tentang produk tersebut selengkap mungkin agar konsumen betul-betul bisa mengambil keputusan atau memiliki pertimbangan yang cukup, yang lengkap, apa saja konsekuensi-konsekuensi yang bisa saja timbul ketika dia mengkonsumsi produk tersebut. Nah, kategori produk yang seperti ini sangat banyak untuk jenis obat-obatan. Kalau Anda beli Bodrex misalnya, maaf, endorse produk tertentu. Kalau Anda beli obat katakanlah anti nyeri, di sana ada konsekuensi tertentu. Misalnya di situ dijelaskan tidak boleh minum ini jika Anda penderita ini, tidak boleh minum ini terlalu banyak jika Anda menderita gangguan ini, dan seterusnya. Jadi ada informasi yang lengkap tentang risiko-risiko kesehatan yang bisa saja timbul dari mengkonsumsi produk tertentu. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti bagian yang ini tentang kewajiban-kewajiban etis dari perusahaan. Kita lanjut. Nah, menyambung penjelasan yang tadi, kita kan sudah mengetahui bahwa produsen itu secara etis bukan hanya punya kewajiban untuk menyediakan produk yang betul-betul layak dikonsumsi, namun lebih dari itu, mereka juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar. Kenapa? Kalau informasi yang disampaikan oleh produsen lewat media komunikasi, katakanlah iklan, itu ternyata tidak benar sesuai dengan produk yang ditawarkan, maka akan terjadi misinterpretasi yang bersifat koersif. Apa itu? Adalah adanya kesalahan menerjemahkan, menafsirkan sebuah informasi komersial sehingga ada implikasi negatif yang timbul, katakanlah dari sisi kesehatan atau keselamatan dari konsumen, sehingga produsen atau perusahaan sangat berperan penting dalam perkara ini, tentang bagaimana mereka diharuskan secara etis, secara etik untuk memberikan informasi yang benar. Lalu ada kewajiban kondisional. Apakah itu kira-kira kewajiban kondisional? Secara definitif adalah kewajiban moral perusahaan untuk tidak memanfaatkan keadaan emosional konsumen tertentu atau kelompok konsumen tertentu untuk bertindak irasional atau tidak rasional yang bertentangan dengan kepentingannya. Dengan kata lain, agar para produsen tidak memanfaatkan ketidaktahuan konsumen sehingga itu mengurangi kemampuan pembeli, para konsumen, untuk menetapkan pilihan secara bebas. Perihal kebebasan memilih atau kedaulatan konsumen, kalau saya menyebutnya seperti itu, ini akan sangat berbeda pada kategorisasi pasar seperti yang sudah saya coba jelaskan secara sepintas pada bagian awal tadi, tentang pasar monopoli dan oligopoli versus pasar persaingan sempurna. Karena pada jenis pasar persaingan sempurna, konsumen betul-betul memiliki ruang yang sangat terbuka untuk menentukan pilihan secara bebas. Beda dengan kategori pasar yang produknya adalah produk pasar monopoli atau oligopoli, di mana konsumen memiliki pilihan yang sangat terbatas dan nyaris bisa dikatakan berada secara penuh di bawah kendali produsen, karena ada otoritas untuk memproduksi dan dia merupakan pemain tunggal atau beberapa pemain utama dalam produk tersebut. Itu dua kewajiban moral penting bagi perusahaan. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut.
Mengenai pola hubungan antara produsen dan konsumen, hubungan etik antara penjual dan pembeli, ada satu teori yang menarik, yaitu teori do care. Intisari dari teori do care ini sebetulnya menjelaskan tentang adanya kewajiban moral dari perusahaan yang seperti sudah dijelaskan di bagian-bagian awal tadi, untuk memperhatikan hak-hak konsumen, untuk peduli terhadap hak-hak konsumen. Kenapa? Karena untuk jenis untuk jenis komoditas tertentu yang mana pasarnya merupakan pasar monopoli dan oligopoli, ada posisi yang tidak sejajar antara produsen dan konsumen, sehingga ada unsur dominasi di sana, ada unsur menguasai, ada unsur paksaan secara halus. Dari sisi konsumen, untuk jenis pasar monopoli dan oligopoli, mereka tidak memiliki pilihan yang bebas, mereka tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara penuh, karena memang keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki terkait dengan karena saking tingginya atau begitu butuhnya konsumen terhadap jenis produk tersebut. Nah, teori ini menjelaskan tentang yang tadi, kewajiban moral perusahaan untuk memastikan hak-hak konsumen terpenuhi, sehingga di samping model komunikasi yang betul-betul harus dipastikan bisa dimengerti oleh konsumen melalui media iklan, harus ada kewajiban moral untuk memastikan bahwa produk yang mereka buat, mereka jual, itu sesuai dengan yang dijelaskan melalui media iklan tadi. Ambil contoh gini, iklan kecantikan tertentu, saya tidak mau menyebut mereknya, Anda bisa cari tahu sendiri dan mereka-reka, itu menggunakan model iklan yang luar biasa cantiknya untuk mempromosikan produk tersebut. Stigma atau kesan atau pencitraan yang ditawarkan ke publik adalah bahwa kalau Anda menggunakan produk ini, maka Anda akan cantik seperti si model iklan ini. Padahal faktanya memang artis Korea tersebut, sebutlah dia Ayana Jemun dengan iklan berinisial W, tanpa mengkonsumsi produk kecantikan tersebut pun, si Ayana Jemun sudah cantik dari sononya. Jadi ada semacam citra yang sebetulnya dibuat-buat, dikesankan seperti akan ada manfaat instan bagi kecantikan perempuan ketika mengkonsumsi produk tersebut. Padahal model yang digunakan untuk mempromosikan iklan tersebut memang tidak tanpa iklan tersebut pun sudah cantik dari sononya, sehingga ada semacam bukan juga manipulasi informasi, tapi ada kesan sedikit berlebih-lebihan terhadap tentang khasiat atau manfaat atau apa yang konsumen bisa peroleh dari produk tersebut, sehingga ini tentu merupakan klaim-klaim dari perusahaan, dan itu biasanya disampaikan secara eksplisit, tidak secara langsung. Contoh lain, kalau tadi kita lihat dari jenis produk yang pasarnya adalah perempuan, kita lihat dari produk yang pasarnya laki-laki sekarang. Misalnya saya kembali ke rokok deh, karena secara umum laki-laki perokok. Beberapa iklan rokok kalau Anda simak, ada satu karakteristik yang sering saya amati. Pertama, tidak satupun iklan
rokok yang modelnya merokok pada iklan tersebut. Coba Anda simak. Yang kedua, biasanya rokok itu diidentikan dengan sifat maskulin dari laki-laki. Sebutlah misalnya iklan New Bolt atau MLD atau apalagi ya, atau Class Mile. Jadi ada kesan maskulinitas dari produk yang coba ditawarkan ke konsumen. Padahal tidak ada hubungan secara langsung antara kandungan tembakau dan cengkeh dari produk tersebut terhadap sifat maskulin seorang laki-laki. Itu adalah citra, itu adalah image yang dilekatkan pada rokok melalui media iklan. Nah, teori ini kalau kita lihat ya, sebetulnya ingin memberitahu para produsen bahwa jujurlah kalian, jangan sampaikan informasi yang salah kepada konsumen. Karena itu berkaitan dengan hak mereka untuk memperoleh informasi, karena mereka sudah katakanlah sudah menjadi konsumen yang setia, dan mereka punya hak juga untuk menyampaikan tanggapan, respon, aspirasi kepada konsumen, karena sebagaimana yang sudah kita lihat di bagian awal tadi, ada kontrak yang sifatnya informal antara produsen dan konsumen. Kontrak apa tadi? Kontrak untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban produsen untuk menyediakan produk yang layak, yang sesuai dengan apa yang mereka klaim, dan kewajiban konsumen pula untuk memberikan penghargaan yang pantas lah kira-kira terhadap produk yang mereka konsumsi. Kira-kira itu gambaran garis besar tentang teori Duncker. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke. Iya, melanjutkan teori Duncker tadi, ada implikasi-implikasi yang timbul sebagai akibat dari kewajiban moral yang dimiliki oleh perusahaan untuk memenuhi hak-hak konsumen. Pertama adalah tanggung jawab. Produsen memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk itu tidak mengandung bahaya dan dibuat dari bahan baku yang baik. Kira-kira seperti iklan tolak angin itu, kalau Anda perhatikan iklannya, bahkan kita diperagakan tentang bagaimana proses produk itu dibuat, mesinnya, teknologinya, sistem cek kualitasnya, dan seterusnya. Implikasi kedua adalah, ini dari sisi produksi, maka harus ada proses pengawasan yang betul-betul optimal dalam proses manufacturing pada produk tersebut, pada produk tertentu, sehingga ada perhatian serius sampai pada bagaimana informasi itu sampai kepada konsumen melalui pembuatan atau pemberian label atau peringatan pada setiap kemasan, atau bagaimana tampilan luar dari produk tersebut dikemas. Yang menarik adalah, kalau kita perhatikan iklan rokok untuk yang saat-saat ini, terutama selama kurang lebih 4-5 tahun terakhir kira-kira, semua iklan rokok itu sudah dilengkapi dengan peringatan, awas rokok membunuhmu, awas rokok tidak baik untuk lingkungan, dan seterusnya. Tetapi faktanya, konsumen tetap saja ada acuh, ada semacam apa ya, mungkin bisa disebut tidak terlalu peduli atau tidak percaya bahkan dengan ancaman tersebut, sehingga tetap saja ada tindakan membeli, tetap saja rokok menjadi produk yang tingkat penjualannya tidak pernah turun dari tahun ke tahun. Apalagi dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan ada transisi dari usia remaja ke dewasa, terutama pada konsumen laki-laki. Oke, selain implikasi, teori Duncker tadi juga ternyata memiliki kelemahan. Saya ulangi, teori Duncker tadi kan konsepnya adalah bagaimana menjelaskan tentang adanya kewajiban-kewajiban etik
dari perusahaan karena ada tanggung jawab yang melekat pada mereka, ada tanggung jawab yang melekat pada setiap produk yang mereka hasilkan, yang mereka jual, yang mereka tawarkan kepada konsumen, agar hak-hak dan aspek keselamatan konsumen bisa terpenuhi. Agar hak-hak yang menjadi dimensi etis dalam proses bertransaksi itu bisa terpenuhi, terselesaikan. Namun teori itu memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah sampai hari ini, meskipun teori tadi sudah mampu menjelaskan secara normatif, tapi dia tidak, teori yang tadi ya, tidak menyediakan satu metode yang jelas tentang kapan sih sebetulnya produsen tersebut bisa disebut telah memberikan perhatian atau telah memenuhi kewajiban etiknya. Dua kewajiban yang tadi yang saya sebutkan pada bagian sebelumnya. Kelemahan yang kedua adalah teori tadi mengasumsikan bahwa produsen itu mampu mengidentifikasi risiko-risiko yang muncul, yang mungkin saja muncul dalam proses penggunaan produk tertentu sebelum produk itu sampai ke tangan konsumen. Jadi diasumsikan bahwa ada semacam uji lab atau ada uji klinis atau ada kalau misalnya jenis produknya adalah bahan makanan, ada testernya lah kira-kira. Ya, teori ini mengasumsikan itu. Jadi sebelum produk katakanlah biskuit itu dijual, maka orang-orang pabrik duluan yang akan memastikan bahwa dia sehat, dia enak, dia layak dijual dan seterusnya. Teori itu mengasumsikan itu. Faktanya mungkin saja pada beberapa produk tahapan tester, uji klinis dan seterusnya tadi tidak dipenuhi, sehingga itu juga merupakan kelemahan dari teori itu. Dia mengasumsikan itu padahal belum tentu itu terjadi. Kelemahan ketiga adalah bersifat paternalistik. Ini kalau Anda ingat-ingat mata kuliah kita minggu lalu tentang pola-pola relasi, ada relasi sosial, ada relasi ekologi, ada relasi ekonomi dan seterusnya. Paternalistik juga itu adalah model pola hubungan antara, dalam konteks ini ya, kita lihat dari produsen dan konsumen. Apa artinya dalam kasus ini? Produsen itu adalah pihak yang mengambil keputusan-keputusan penting bagi konsumen, terutama dalam konteks pasar monopoli dan oligopoli. Kenapa produsenlah yang menentukan atau mengambil keputusan? Ya karena tadi untuk kategorisasi pasar monopoli, konsumen itu hampir tidak memiliki power untuk memilih yang lain. Kenapa? Karena sangat membutuhkan jenis produk tersebut, namun dan pada saat yang bersamaan, konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli atau mengkonsumsi produk tersebut. Ini terjadi pada jenis produk yang pasarnya adalah pasar monopoli dan oligopoli. Apa itu pasar monopoli dan oligopoli? Saya asumsikan teman-teman semua sudah ngerti, sudah paham, karena ini kita sudah pernah bahas pada beberapa perkuliahan yang lalu sebelum pasukan corona menyerang. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, secara jujur saya ingin mengatakan bahwa saya termasuk salah satu penggemarnya Iwan Fals. Ada satu lirik lagunya Iwan Fals itu yang menyebutkan bahwa hampir setiap hari dalam kehidupan kita disuguhi oleh iklan yang berisi hasutan. Saya ulangi, hampir setiap hari dalam kehidupan kita disuguhi oleh iklan yang isinya adalah hasutan-hasutan. Saya tidak ingin menyebutkan itu potongan atau syair lagu dari lagunya yang mana. Anda boleh cari tahu lah untuk memastikan yang saya sebutkan tadi. Iklan itu adalah sarana komunikasi dari perusahaan. Adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, terutama adalah pesan-pesan komersial, agar
konsumen yang mendengarkan itu punya dorongan, punya yang disebutkan oleh Iwan Fals pada lagu yang tadi adalah sudah dalam tanda kutip terhasut atau terdorong, termotivasi untuk membeli. Jelas dari selain sisi ekonomi, iklan juga memiliki pengaruh sosial. Mari kita lihat sepintas definisinya. Iklan itu apa toh? Iklan itu kira-kira didefinisikan sebagai satu bentuk informasi sosial yang disampaikan melalui saluran komunikasi massa, biasanya lewat media visual seperti televisi, dengan tujuan untuk memperkenalkan atau mempromosikan sebuah produk. Anda boleh punya definisi yang lain lah. Definisi itu sifatnya versi-versi. Setiap orang boleh punya pandangan dan definisinya sendiri-sendiri. Itu tidak melanggar etika keilmuan. Secara sosial, iklan itu membentuk alam bawah sadar konsumen sehingga memunculkan afeksi pada produk tertentu. Afeksi itu apa? Saya ingin menyebutkan beberapa jenis iklan, misalnya iklan motor Honda, One Heart. One Heart itu mengindikasikan bahwa ada semacam kecintaan terhadap produk. Artinya, konsumen yang telah memutuskan untuk membeli produk tersebut, sepeda motor tersebut, itu menandakan atau mengindikasikan bahwa mereka telah memiliki afeksi, ada perasaan cinta terhadap produk, sehingga memunculkan dorongan untuk membeli. Ya, memang fungsi iklan seperti itu, dia mempengaruhi alam bawah sadar manusia, alam bawah sadar konsumen, dan biasanya karena model komunikasinya tadi yang sudah disebutkan di atas adalah komunikasi massa, maka dia efeknya bukan efek individual tapi efek sosial. Makanya disebut pengaruh sosial dari iklan. Seperti itu kira-kira. Nah, sebagai implikasi dari adanya iklan yang tadi, maka ada dorongan dalam diri konsumen untuk memiliki. Namun kalau kita perhatikan, nah, yang jadi soal adalah kadang-kadang dorongan untuk membeli sesuatu atau keinginan untuk memiliki sesuatu itu dipengaruhi oleh jenis informasi yang bersifat manipulatif, seperti iklan kecantikan tadi, seperti iklan rokok dan iklan sepeda motor tadi. Tidak ada hubungan yang secara rasional bisa kita temukan antara, katakanlah, karena model iklan yang digunakan adalah orang yang sangat cantik, maka si pengguna iklan, si pembeli juga akan sangat cantik seperti iklan yang disajikan, seperti model iklan yang digunakan untuk itu. Contoh lain misalnya, kalau kita lihat yang paling umum rokok tadi, misalnya unsur maskulinitas pada rokok U-Bolt yang ditampilkan dengan model iklan ada 5 pria maco pakai jas jalan gitu, lenggak-lenggok, dan itu menunjukkan bahwa mereka maskulin. Iklan yang ditampilkan adalah rokok. Ya, apa hubungannya kira-kira unsur maskulinitas dari model iklan yang ditampilkan di situ dengan kandungan cengkeh dan tembakau pada rokok? Sehingga dalam kondisi seperti itu, kadang-kadang dorongan untuk membeli itu didasarkan pada jenis informasi yang ya sedikit menipu lah, kira-kira bersifat manipulatif. Nah, ini tentu berpengaruh pada derajat keyakinan setiap konsumen. Boleh jadi setiap konsumen mungkin akan berbeda responnya terhadap iklan, terhadap nilai informasi yang disampaikan oleh perusahaan lewat media iklan tersebut.
Ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang langsung membeli, ada yang masih mikir-mikir. Karena itu tergantung pada satu, misalnya wawasan yang berbeda, daya kritis yang berbeda, atau yang paling dominan tentu dari sisi ekonomi adalah pengaruh tingkat pendapatan. Karena ketika seseorang atau satu unit rumah tangga memutuskan untuk membeli sesuatu, maka itu berarti mengorbankan pilihan-pilihan yang lain yang mungkin juga akan dibeli. Ada shifting of budget kira-kira. Oke, itu kira-kira secara garis besar perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Sebagai tambahan ya, ini masih bicara soal iklan. Tadi kita sudah mengetahui bahwa iklan itu kan adalah adalah sebentuk komunikasi massa yang digunakan oleh perusahaan atau produsen untuk mempromosikan jenis produk tertentu. Substansi informasi yang disampaikan oleh produsen lewat media iklan tadi tentu secara etik harus sesuai dengan apa yang menjadi karakteristik produk yang mereka iklankan. Kalau tidak seperti itu, secara etik perusahaan dinilai tidak memiliki etika, tidak beretika. Kenapa? Karena menyampaikan informasi yang salah dan tidak sesuai dengan klaim karena tidak sesuai dengan karakteristik atau kualitas atau katakanlah khasiat-khasiat yang mungkin akan diperoleh konsumen dari produk tersebut. Yang jadi soal berikutnya, iklan juga memiliki dampak sosial, memiliki pengaruh sosial karena dia sifatnya masif, dia sifatnya kolektif, tidak individual. Karena memang saluran komunikasi yang disebutkan tadi adalah yang digunakan tadi adalah saluran komunikasi massa seperti media televisi dan yang lain-lain. Oke, mudah-mudahan kuliah kita bermanfaat. Itu cukup untuk perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Oke, baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman sekalian. Seperti biasa, jika ada hal-hal yang bermanfaat bagi Anda pada video ini, pada perkuliahan kali ini, mohon kesediaannya untuk like dan subscribe. Kalau ada hal-hal yang kiranya masih kurang, boleh posting komentar agar pada perkuliahan kita berikutnya saya akan coba sempurnakan sebaik-baiknya, sebisa-bisanya. Terakhir, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada ilmu, ada tambahan pengetahuan, ada tambahan wawasan yang bisa kita peroleh dari kuliah virtual, kuliah singkat ini. Dan tentu saya yakin di dalamnya akan banyak kekurangan. Saya mohon maaf atas kekurangan-kekurangan tersebut. Mudah-mudahan pada perkuliahan-perkuliahan berikutnya sudah bisa Anda sempurnakan sendiri dengan mencari literatur yang lebih lengkap, lebih relevan, lebih sesuai dengan kebutuhan keilmuan Anda sebagai insan-insan pembelajar. Mohon maaf, ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.